Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Corolla sejuta saudara. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya bakal bahas ini ya, efek samping nggak pernah ganti oli. Nah, jadi cuma di jok aja, alasannya karena banyak seal yang bocor, males ganti seal. Nah, itu efek sampingnya apa nih? Dan sama yang takaran olinya dikasih yang lebih kental supaya jangkauannya lebih panjang. Ibaratnya kan idealnya ganti oli itu sekitar kurang lebih 3000 kilo ya. Ini supaya nyampe 10.000 kilo itu diakali dengan yang lebih kental. Tapi efek sampingnya apa nih? Nah, supaya teman-teman semua tahu ya. Tapi seperti biasa, yang baru mampir jangan lupa tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya lebih bersemangat lagi ya membahas permasalahan-permasalahan yang ada, terutama pada mobil Corolla Twin Cam. Dan yang udah sering mampir, terima kasih banget, pokoknya kita seduluran. Jadi efek sampingnya apa jika dilakukan seperti itu, tapi dalam jangka panjang ya. Yuk kita eksekusi aja sambil lihat kondisi mesinnya yang gunain oli yang tingkat kekentalannya tuh lebih gitu loh daripada standarnya buat mobil itu. Nah, oke, yuk kita eksekusi. Oke teman-teman semua, sahabat Corolla, sahabat otomotif dimanapun berada. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, kondisi dalam mesinnya nih, ini belum saya bongkar semua ya, ini baru saya bongkar deklepnya aja ini. Dan ini tampilannya seperti ini, sangat-sangat kotor teman-teman. Ini Grand Max tipe 13. Nah, jadi efek samping ketika nggak pernah ganti oli dan cuma selalu ditambah aja olinya. Nah, ini salah satu efek sampingnya. Dan yang lebih parah lagi nih, kondisinya ngancing teman-teman, jadi posisinya macet. Nah, sangat parah ya. Sebelum ini kemarin juga saya temuin Sigra ya, kasusnya juga sama, nggak pernah ganti oli dan selalu di jok. Alasannya karena seal-sealnya pada rembes teman-teman. Jadi kalau mau ganti oli heman atau sayang, karena percuma sealnya pada bocor gitu, alasannya kayak gitu. Tapi sangat beresiko ya. Nah, kalau udah seperti ini kita tentu harus ngeluarin budget yang lebih besar ya. Ini juga harus turun mesin teman-teman. Nah, tapi Grand Max ini tuh ganti olinya rutin teman-teman. Setiap kali ganti oli ini juga selalu sekalian ganti filter oli. Nah, tapi kenapa seperti ini nih? Nah, ini yang perlu kita tahu. Dan di sini saya berbagi ya, supaya teman-teman juga tahu dan paham resikonya. Nah, ini selalu ganti oli, tapi ganti olinya setiap 10.000 km teman-teman. Nah, idealnya kan 3000, dan ini 3 kali lipatnya baru ganti oli. Dan oli yang dipakai teman-teman, nah untuk Grand Max kan termasuk mobil baru ya, ini mobil 2015 nih, 15 atau 14 nih. Nah, harusnya idealnya pakai oli yang lebih encer teman-teman, tapi ini dikasih oli plastikan. Nah, tentu teman-teman tahu ya oli plastikan itu oli apa. Nah, tidak perlu saya sebut merek. Nah, kayak gitu. Dalam jangka panjang ya, kalau cuman sekali dua kali nggak ada masalah teman-teman. Dan yang pasti kotorannya mengendap ya, jadi nggak serta-merta diganti pakai oli itu langsung ngancing, langsung kotor, enggak. Ini jangka panjang teman-teman. Nah,
Kalau ini alasannya dikasih oli itu, alasannya biar bisa capek 10 km baru ganti oli lagi teman-teman. Karena apa? Karena kan ini untuk Grand Max ini harusnya kan yang olinya 15/40, dan dikasih oli yang 20/50 pun itu yang plastikan. Setahu saya yang plastikan itu lebih kental teman-teman. Nah, jadi pemikirannya yang punya Grand Max ini dikasih yang lebih kental supaya awet gitu teman-teman, bisa tembus 10.000 km baru diganti lagi. Nah, capek sih capek ya teman-teman ya, tapi ini efek sampingnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih. Nah, percaya nggak percaya ya, kemarin saya turun mesin Sigra, untuk bersihinnya aja itu habis 7 liter teman-teman, sama carbo cleaner 2 botol. Nah, baru bisa bener-bener bersih ya. Nah, harusnya noken as, dalam noken as tuh harusnya bersih seperti ini ya. Nah, tapi ini seperti yang teman-teman lihat ya, nih noken as aja sampai kayak gini nih. Nih. Nah, kalau di sini kenapa lebih kelihatan bersih? Karena ini paling deket dengan muncratnya oli gitu teman-teman. Gitu. Dan ini belum saya bongkar total. Nah, ini bakal turun mesin karena ngancing, dan prediksi saya yang pasti ngancing ada pada metalnya teman-teman. Kalau untuk mobil seker itu jarang yang ngancing, bukan berarti nggak bisa, tapi kalau nyampe ngancing ya mau nggak mau harus sekalian ganti seker. Nah, misal cuman metalnya aja nih, tentu kita ganti metal, tapi ya komplit, cuman nggak ganti seker aja. Kalau cuman ganti metalnya nanti disetel krek asnya. Nah, kadang tukang bubut minta setel krek asnya tuh minta stang sekernya. Nah, kalau kita bawa stang sekernya tentu kan kita juga harus ngelepas seker nih. Kalau sekernya sampai lepas dari boringnya itu, nah mau nggak mau minim ganti ring sekernya juga teman-teman. Nanti kalau dipasang lagi biasanya ngebul karena habis dibersihin, dan ya keseringan tetap ngebul biasanya kalau dipakai lagi ringnya. Paling enggak kita ganti ring sekernya, misal mau dipakai lagi itu seker. Ini misal sekernya nggak ngancing ya teman-teman ya, tapi kalau sekernya nyampe ikut ngancing ya mau nggak mau ya seker juga ganti gitu. Nah, jadi kita juga perlu waspada ya teman-teman ya. Kotorannya sangat memetinkan ya. Jadi oli itu sangat berperan penting teman-teman. Jadi jangan jangan bercanda ya gunain oli. Oli sama air itu paling pokok untuk mesin. Lebih baik kehabisan bensin daripada kehabisan oli atau kehabisan air, akibatnya fatal. Ini ya, ini baru saya bongkar bagian sini dan sangat-sangat kotor teman-teman. Jadi misal yang punya mobil kok curiga, mosok cuman bersihin nyampe habis 100.000 lah katakanlah buat beli bensin sama carbo cleaner. Nah, itu buat apa aja? Nah, kita bisa lihat dari kotorannya kayak gini teman-teman. Tentu tanggung jawab sebagai sebagai mekanik atau yang benerin tuh, kalau nggak bersih sekalian tuh kurang los gitu loh proses masangnya teman-teman. Takut nanti ada apa-apa, nggak mungkin kalau masih kotor dipasang lagi. Tentu diusahakan semaksimal mungkin dibersihin dulu teman-teman. Nah, jadi ini yang bermasalah pertama itu pompa olinya yang menyebabkan macet. Pompa oli
kemungkinan besar mampet teman-teman, karena olinya sangat-sangat kotor. Nah, ketika pompa oli itu mampet, tentu oli nggak nyampe sini ya, nggak nyampe atas. Nah, jadi nggak ada sirkulasi oli. Nah, indikator oli di speedo tentu nyala ya teman-teman ya, dan itu nggak mungkin langsung ngancing, pasti ada space jarak berapa ratus meter atau 1 kilo. Nah, pasti ada, nggak mungkin nyala langsung ngancing, nggak. Jadi untuk teman-teman semua yang masih belum tahu indikator oli fungsinya untuk apa, nah misal ada yang mati segera dibenerin ya, supaya kita tahu kondisi olinya nyampe atas apa enggak gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya penjelasan saya ini, cukup jelas. Misal masih ada yang bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Salam satu Corolla sejuta saudara, terima kasih.